Orang itu atau aksi unjuk rasa atau yang menghalang-halangi eksekusi hak atas hukum itu supaya ditangani dengan baik dan penuh kemanusiaan. Itu sudah ada standarnya ya. Itu masalah tindakan pemerintah dan tindakan aparat supaya Polri hati-hati. Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SK-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak guna, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ, tiba-tiba harus pergi misalnya. Meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada haknya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang lebih dari 20 tahun. Pak, katanya itu kan pemukiman tanah ulayat ya Pak? 37 kampung tua, kampung Melayu. Enggak tahu. Pokoknya proses itu secara sah sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2001-2002. Jadi di catatan pemerintah tidak ada yang menyebutkan kalau itu tanah ulayat gitu ya Pak? Ya mungkin yang tahu itu BPN dan LHK ya. Saya enggak hafal satu persatu kasus itu. Saya kan enggak pegang buku catatan tentang itu. Pak, mungkin mungkin tidak. Bisa dijelaskan lagi Pak sedikit soal kekeliruan dari pemerintah dalam hal ini kayak berapa? Ia mengeluarkan surat izin penggunaan oleh pihak lain yang tidak berhak. Itu kalau tidak salah sampai 5 atau 6 keputusan itu dibatalkan semua karena memang salah sih, sudah dilihat dasar hukumnya. Itu lebih tepat dilakukan daripada misalnya dibiarkan berlarut-larut. Karena haknya itu ada dan itu mau investasi. Orang sekarang sudah banyak investor mau masuk, ternyata tanahnya tidak ada. Sehingga harus dikosongkan dulu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Tinggal sekarang kan perlu mungkin uang kerohiman, bukan uang ganti rugi, karena mereka memang tidak berhak. Uang kerohiman ini dan bagaimana memindahkannya dan kemana, mungkin itu yang perlu didiskusikan antara pemegang hak bersama investor dan rakyat setempat. Menurut saya itu lebih bagus. Tapi kalau hak yang sudah dimiliki tidak kita berikan, itu berarti pemerintah melanggar hukum juga. Dan setiap hasilnya nanti, misalnya pajak yang masuk ke negara atau apapun yang dihasilkan dari situ kan menjadi temuan korupsi. Iya kan? Haknya orang, diproduksi orang, kamu ngambil pajaknya, kamu biarkan bisa korupsi atau kriminal biasa. Kan gitu. Nah, itu supaya dipahami oleh masyarakat, supaya dipahami bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal kerohimannya berapa, pemindahannya kemana. Dan jangan sampai menggunakan kekerasan, kecuali dalam keadaan tertentu yang sudah gawat, ya kan? Kan banyak juga orang sudah tidak bisa membela diri, dari ke pojok kan terpaksa mungkin gunakan gas
senjata atau pentungan karet atau apa. Cukup ya. Tapi ini ada anak-anak Pak, apa gas air mata tetap Wah, dipertimbangkan? anak orang Pak? tua sama harus dihormati semua. Kalau ditanya nanti anak-anaknya sudah digendong, nanti kamu tanya lagi, Pak yang gendong pincang Pak, sehingga jatuh Artinya juga. sudah melakukan Nanti. tindakan yang Jangan berlebihan ya tanya Pak ya, terlalu dalam banyak. proses Jadi kemudian nggak menilai